Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat, bertemu lagi dengan saya Ahmad di Lini Podcast. Nah, episode kali ini kita akan membahas satu buah kuliner ya, yang disukai oleh banyak orang. Apa ya kira-kira? Nah, nanti kita akan bahas ya. Bersama kita telah hadir seorang narasumber yang tentunya tidak asing lagi. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Ketua Umum IPGI juga ya. Beliau tidak lain dan bukan adalah Profesor Dr. Hadi MS. Mari kita sapa ya. Selamat datang kembali Prof. Gimana? Sehat Prof? Baik. Alhamdulillah Prof. Sehat. Ini kayaknya memang makin bugar aja Prof. Kayak Ahmad juga. Iya Prof. Semoga Prof ya. Iya. Oke Prof. Hari ini kita akan membahas satu kuliner Prof ya. Yang jajanan bisa dibilang kadang juga suka dimakan buat makanan utama gitu Prof. Yaitu tidak lain tidak bukan adalah bakso Prof. Bahkan sampai ada lagunya Prof ya. Apa itu? Bakso bulat seperti bola pingpong itu. Sekarang kayaknya udah banyak yang nggak bola pingpong lagi Prof. Ayo makan bakso. Nah, Prof, jadi bakso Prof. Ini kita mulai Nggak ada hubungan dengan mbak-mbak kan? Oh nggak ada Prof, bakso itu. Kalau itu bukan mbak-mbak. Nah, Prof, ngomongin bakso, ini pertanyaan yang sederhana tapi banyak yang pengen tahu. Sebenarnya benar nggak sih Prof, bakso itu asli kuliner asli Indonesia Prof? Kalau dalam sejarahnya sih itu dari Tiongkok ya. Jadi bahasa bakso itu sendiri artinya daging giling dari bahasa Tiongkok. Ya, maklumlah ya kan ke Indonesia terutama ke zaman kerajaan pasca Majapahit dengan Sriwijaya itu kan banyak sekali ya migran. Hubungan dengan Tiongkok itu kan banyak berbagai makanan termasuk tahu kan tofu gitu ya. Nah termasuk jenis daging giling yang dikukus itu ya bulat-bulat itu bakso. Tapi di Indonesia banyak modifikasinya gitu dengan cara makannya, bentuknya, penyertanya itu beragam sekali. Tapi jadi katakanlah itu bukan asli tapi kombinasi perkawinan dari kuliner Tiongkok dan Indonesia dan kelihatannya kok cocok dengan lidah orang Indonesia ya setelah dimodif ala Indonesia sehingga kelihatannya berkembang even di Papua ya itu tukang bakso gampang sekali ditemukan. Berarti memang udah jadi makanan Nusantara mungkin Prof ya gitu Prof. Dan dulu kan sebelum ada pandemik, sebelum ada pasar online, itu kan semua kan digerobakin ya. Di samping ada mangkal ya. Nah itu terutama di Pulau Jawa terkenal sekali tuh. Gerobak bakso. Iya Prof. Yang suaranya ting 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 ya. Ada tok tok tok. Oh iya tok. Ayo ting ting. Ayo. Nah tadi kan juga tadi Prof bilang Prof ya terbuat dari daging giling Prof. Nah apakah daging giling itu selalu daging sapi Prof? Nggak selalu, karena di sononya juga bisa dari daging babi juga. Tapi kebanyakan Indonesia daging sapi, bisa juga daging ayam putih ya. Ada juga ikan, udang kan ada bakso udang, bakso ikan. Ya mungkin karena daging kambing barangkali nggak terlalu favorit ya, atau mungkin mahal, sulit menemukannya juga. Tapi enak di sate, jadi jarang lah kita. Pokoknya prinsipnya daging ya, bukan sumber protein. Bahkan buat vegetarian dia dari soybean. Jadi kacang-kacangan buat. Oh iya, oh nggak ada kambing ya, jarang ya Prof. Takut tuh. Nanti sate kambing nggak laku. Mungkin aromanya juga ya. Kalau tadi kan Prof sebut tadi ya daging apa bisa dari daging ayam, daging sapi dan segala macam. Ikan. Dan sekarang tuh juga banyak juga Prof varian bakso di Indonesia ya. Jadi ada yang bakso dengan nama kota, bakso Malang, bakso Bandung ataupun Solo, bakso Aci, terus ada yang lain-lain tuh Prof. Nah, sebenarnya apa sih Prof persamaan dan juga perbedaannya Prof antara bakso-bakso tersebut Prof? Persamaannya dari sisi cara membuat dan bahannya. Bahannya selalu ada komponen protein, terutama dalam ini protein hewaninya ya. Baik itu bakso Bandung, bakso Malang, bakso Solo itu sama-sama ada umumnya sih daging sapi ya, meskipun juga bisa diubah dengan daging yang lain.
Jadi kesamaan sana, cara membuatnya juga karena itu dari adonan seperti membuat empek-empek, hanya persentase dagingnya beda-beda. Nah, yang dagingnya banyak itulah yang disebut dengan bakso Solo, itu 90% itu daging, 10%-nya yang tepung sagunya gitu ya. Sementara yang lain semakin ke pelosok biasanya semakin tepungnya banyak, Betul. daging yang sedikit karena harus murah. Betul, gitu. harganya juga makin beda, Bro. Ya, jadi perbedaan itu di komposisi, di bentuk, bahkan ada juga yang bentuk love kan, Betul, Bro. ada yang kotak ya, Berbagai ada bentuk. yang gepeng ya, nggak selalu bulat, meskipun awalnya kan bulat ya. Ya, kemudian penyertanya. Ya, jadi kalau bakso Malang kan tuh khasnya ditambah dengan tahu ya, kemudian ditambah dengan pangsit, Pangsit, betul. ya. Kalau yang Solo sebenarnya bisa aja ditambah yang lain, selalu ada sayur ya. Kebolehannya kaldunya kental sekali, jadi cita rasanya menggugah banget. Kalau yang Solo tadi samping dagingnya porsinya banyak, tapi perkembangannya juga cenderung dikasih pangsit. Ada juga yang pangsit itu kan ada dua, ada yang digoreng kering, ada pangsitnya basah. Betul. Nah, jadi kalau yang Bandung kecenderungannya itu awalnya itu ya pangsit kombinasi basah, ada bisa basah bisa kering. Kemudian juga tahu, kalau yang di Bandung juga ada juga yang tahu isi. Kemudian kalau yang aci itu juga dari Garut sebenarnya, dari Jawa Barat ya. Bentuknya bulat, tapi yang di luarnya ini adalah aci, tapioka ya, tepung tapioka. Di dalamnya diisi macam-macam. Salah satunya ada yang isi daging, ada bumbu-bumbunya gitu. Kemudian cara makannya ditambah dengan ceker ayam. Jadi unik ini yang Garut tadi aci. Bakso aci nih, Bakso aci dari Garut. Tapi sekarang katanya udah gampang di mana-mana. Iya, Ya. betul. Kombinasi berikutnya ada juga makan bakso mie ayam gitu. Di kombinasi waktu makan mie ayam ditambah bakso. Banyak lah, kayak ratusan jenis barangkali ya. Ada yang sayurnya hanya caisin atau apa ya? Sawi kan. Sawi ya. Ada yang sawi tambah toge ya, dan lain sebagainya. Banyak variannya, Bro. Terus kenapa sih, Prof, bakso jadi populer itu di Indonesia, Bro? Emang ada apa dengan bakso? Kelihatannya tadi karena memberikan kesempatan untuk mencicipi pangan hewani kan mahal. Ya, jadi karena ada pangan hewani di sana, rasa gurih kan, rasa enak. Apalagi juga memang ada glutamatnya ya. Jadi cita rasa satu, kemudian dia bisa dimodif sampai dari yang mahal sampai yang murah, Betul, dengan memainkan kadar dagingnya tadi. Tapi rasa dagingnya masih ada gitu ya. Nah, itu juga barangkali menyebabkan bisa diterima. Kemudian dari sisi keamanan ini bagus sekali karena selalu dimakan panas kan. Nggak ada kuah bakso dingin kan. Nggak enak itu, Bro. Nah, beda dengan cendol, beda dengan es teler ya. Jadi sensasi berkuah seperti soto, tapi ini bakso hangat. Terus kombinasinya komplit, ada sayurnya. Kelihatannya dengan harga yang orang yang mau yang murah ada, yang mau yang sedang ada, yang mau 90% daging ada. Itu kelihatannya cocok dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia yang beragam. Kemudian cita rasa Indonesia, lidahnya ini memang suka yang yummy-yummy ya, dari barat sampai ke timur. Plus cara perdagangannya yang dulu tuh ke rumah-rumah kan, ada yang pikulan, betul. Ada yang dorongan, ada yang pakai motor. Nggak harus kita pergi seperti masakan Padang kan, kita harus pergi. Iya. Nggak ada masakan Padang yang iya, betul juga. Rumah-rumahnya. Dan dia bisa sebagai main meal, bisa sebagai jajanan. Betul. Ya, kita bisa jam 3 seperti sekarang nih, bisa makan bakso. Tidak harus nunggu nanti makan malam atau tadi makan. Bisa juga. Ada keluarga-keluarga tinggal ditambah nasi lagi. Sayang kuahnya, Prof, jadi tambah nasi, Prof. Benar. Jadi cocok dari berbagai aspek ya, timing, makan, selera, harga. Prof, bilang barusan, Prof, ya, kalangan orang banyak, Prof, ya. Tapi sebenarnya ada, Prof, orang yang juga
nggak mau makan bakso Prof karena katanya itu ada micin Prof atau MSG Prof ya nggak mau tuh Prof nanti wah saya jadi generasi micin ya itu gimana Prof? Ya mungkin karena ketidaktahuan atau dia termasuk pencilan. Dalam arti kan ada orang-orang tertentu yang sensitif terhadap monosidum glutamat. Mungkin 10 dari 1000 ya, atau 1 sampai 10 orang dalam 1000 orang itu ditakdirkan sistem di dalam tubuhnya yang nggak bisa merespon baik ya terhadap glutamat, sehingga ada rasa baal ketika dalam setengah jam ketika mengonsumsi makanan-makanan yang bermicin ya. Sama dengan ketika orang makan udang timbul bintik-bintik merah, ya memang buat dia nggak dianjurkan makan udang, tuh nyiksa diri namanya. Cari lagi aja, mungkin udang nggak cocok, ikan cocoknya sama aja nih. Nggak cocok bakso, ya mungkin aci buat dia, aci bakso kan, atau yang lain gitu ya. Jadi tidak harus dipaksakan sih, tapi tidak berarti kalau dia nyatakan bahwa micin itu yang salah, enggak. Micin itu enggak salah. Yang salah tubuhnya enggak bisa merespon dengan baik. Sama dengan tadi, orang makan telur bisulan. Emang salah telur? Enggak sih. Tuhan ciptakan kok buat orang-orang yang 99% orang cocok makan telur. Kamu bisulan enggak makan telur? Enggak, alhamdulillah, Bro. Juga enggak, ya kan? Masa karena kita bisul makan telur kemudian jangan makan telur. Betul. Kasihan. Udah kan telur nanti rugi, Bro. Nah, Prof. Berarti nggak semua orang, Prof, yang kadar sensitif. Jadi micin monosidum glutamat berdasarkan kajian WHO FAO namanya JECFA Joint Expert Committee on Food Safety itu aman. Berdasarkan analisis Kementerian Kesehatan dan Badan POM, bahkan ada peraturan Menteri Kesehatan ya. Dari sekian banyak bahan tambahan pangan termasuk namanya ada flavor enhancer, penggugah selera makan. Salah satunya disebut monosodium glutamat, aman dikonsumsi secukupnya. Jadi jangan saling micin ya, Prof. Nah, Prof, terakhir nih, Prof. Tadi kita sudah membahas tentang kuliner Indonesia, bakso ini, Prof. Nah, sebenarnya apa, Prof, kandungan zat gizinya sih, Prof, yang utama pada bakso yang ada dijual-jual gitu? Ya, hakikatnya dulu ya, bahwa nanti ada yang dikurangi ditambah, itu soal kedua ya. Betul. Tentunya ada komponen daging ya. Terserah daging apa, tapi umumnya Indonesia saya lihat kalau yang bakso yang di pinggir jalan tadi kan daging sapi, ada juga yang daging ikan, ada daging ayam. Kemudian yang kedua, untuk dia bisa menjadi kenyal ya, kombinasi antara tadi daging tadi dengan ada tapioka atau sagu ya, sehingga semakin enak bakso tadi kalau dagingnya lebih banyak dibanding sagunya. Nah, seperti yang bakso Solo tadi, tambah lagi kaldunya yang luar biasa gitu ya, lebih kental. Itu dua komponen utama. Tapi ketika kita makannya, disajikannya, itu kan ada air hangatnya, nggak mungkin bakso gelondongan ya kan. Tapi ada juga sih bakso tusuk, bakso bakar ada ya. Tapi kita tadi bicaranya bakso yang pakai air hangat ya. Nanti harusnya juga kita bicarakan yang alternatif bakso lain cara makannya. Itu kan ada sayur, tergantung lagi ya daerah mana, dan itu juga tergantung konsumennya. Ada orang konsumen, Mang, bakso nggak pakai sayur, ada juga. Betul, gitu kan. Sebenarnya tukang baksonya nyiapin sayurnya, selalu ada toge, ada sawi. Ya. Jadi itu kan luar biasa ya. Makanan tadi ada lauk pauknya, ada karbohidratnya, ada sayurnya. Nah, tinggal kita sebenarnya mau menikmati beragam gitu atau hanya Mang bakso aja gitu kan. Asal nggak Mang kuahnya aja. Mang sambelnya aja. Sambelnya aja. Ya, Prof. Jadi sebenarnya tadi ya zat gizinya lengkap, Prof ya. Ada baksonya, ada tadi karbohidrat juga, Prof ya, sayuran juga, tapi kadang orang juga ditambah itu ada kecap, betul, ada sambal, bahkan sedikit garam. Cuman kadang orang yang nggak memilah-milih, nggak usah pakai sayur. Kan ada yang ditambah kolagen. Betul. Kaki ayam banyak kolagen. Kolagen, yang apa namanya? Sobat aja. Kulit dari kaki ayam kan? Baik, Prof. Terima kasih atas sharing-sharingnya tentang bakso. Semoga mencerahkan sobat sehat nih yang doyan kulineran bakso, Prof. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.